back to Story Criminal Tale. Hari ini Mimin akan membawakan cerita sebuah kasus kriminal yang berasal dari negara Singapura. Mari kita perkenalan dengan tokoh dalam cerita di video kali ini. Audrey Fang adalah wanita Singapura yang berusia 39 tahun yang bekerja sebagai seorang arsitek. Audrey Fang sendiri melakukan perjalanan dari Singapura ke Spanyol untuk holiday dan bertemu saudara yang menetap di Spanyol dan bertemu dengan seorang teman kenalannya. Dia berangkat dari tanggal 4 April dan dijadwalkan kembali ke Singapura pada tanggal 12 April. Dia menginap di Hotel Ayashante, Murcia, Spanyol. Michelle Ong sendiri adalah laki-laki Singapura yang berusia 43 tahun. Menurut sumber outlet berita Mandarin Singapura yang melaporkan bahwa ia sempat menikah di tahun 2012. Menurut catatan pendaftaran pernikahan setempat, serta menurut informasi dari beberapa portal media seperti LinkedIn, Ong menggambarkan dirinya sebagai pendiri 3 perusahaan rintisan teknologi. Ia beralih dari seorang konsultan di sebuah perusahaan penasihat keuangan pada 2013 dan terlibat dalam sebuah perusahaan yang berfokus pada penyediaan perangkat edukasi untuk literasi keuangan dan penjualan produk asuransi. Ong dan Audrey sendiri sudah kenal dari 2014 lewat aplikasi dating online. Audrey sendiri menurut beberapa temannya telah tertarik secara romantis kepada Ong. Namun Ong sempat memiliki hubungan dengan seorang wanita yang berkeluarga negaraan Ukraina. Ong sudah menjual 2 polis terkait investasi kepada Audrey pada tahun 2015 ketika ia bekerja sebagai agen asuransi di AIA. Serta baru-baru ini Audrey mengungkapkan kepada teman-temannya bahwa ia menjalin hubungan dengan Ong. Ia juga mengatakan kepada mereka bahwa ia berencana untuk bertemu dengan Ong di Spanyol selama liburan. Audrey pergi ke Sabia, Spanyol pada 4 April, meskipun dia memberitahu keluarganya bahwa dia mungkin akan bertemu dengan seorang teman di sana. Dia tidak mengungkapkan identitas teman tersebut. Kemudian, staf hotel memberitahu pihak berwenang pada tanggal 9 April setelah menemukan barang-barang di kamarnya karena dia belum kembali. Keluarganya mengajukan laporan ke Kementerian Luar Negeri Singapura pada 11 April ketika Audrey tidak dapat dihubungi sejak hari sebelumnya. Dijadwalkan kembali pada 12 April di Barcelona, dia tidak muncul di Bandara Changi, Singapura, sehingga mendorong kakaknya Audrey untuk membuat laporan polisi pada hari itu juga. Kemudian Audrey Fang ditemukan tewas dengan 30 luka tusuk di dekat area parkir truk di kota Abanila pada 10 April, yang jaraknya sekitar 150 km dari hotel tempat wanita Singapura itu menginap, sedangkan Ong menginap di hotel yang berbeda. Polisi melakukan penyelidikan atas terbunuhnya Audrey dan menemukan beberapa bukti seperti sinyal handphone Audrey dan Ong yang berdekatan dengan area penemuan jasad Audrey. Kemudian polisi menggerebek hotel Ong menginap dan menemukan beberapa barang Audrey di sana seperti telepon genggam dan sepatu Nike edisi terbatas milik Ong dengan harga $1.000 atau 16 juta rupiah, serta menyita uang tunai 3.760 euro atau 64 juta dan $1.000 atau 11,8 juta rupiah. Serta hasil autopsi awal menunjukkan bahwa Audrey tewas dengan luka tusukan pisau dan trauma pada kepala. Sepatu Nike itu sesuai dengan jejak kaki yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Garda Sipil Spanyol telah mengirimkan sampel bukti tanah yang menempel di sol sepatu untuk diperiksa di lab, untuk melihat kesesuaian dengan tanah yang menempel di jasad Audrey. Polisi juga menyelidiki sampel pasir dan bebatuan yang ditemukan di wilayah Abanila.
Sneaker itu menjadi barang bukti penting lantaran kelangkaannya, selain harganya yang mahal. Sepatu ini juga memiliki ukuran yang cukup besar yang jarang dimiliki orang, yaitu 48,5 size Eropa. Ukuran ini sesuai dengan postur tubuh Ong dengan tinggi 188 cm yang menjadi barang bukti penting yang memberatkan Ong di pengadilan. Serta ditemukan fakta bahwa Ong dinominasikan sebagai satu-satunya penerima manfaat dari tabungan Central Provident milik Audrey dengan jumlah tabungan yang dilaporkan mencapai 498.000, dan The Straits Times sebelumnya juga melaporkan bahwa 6 bulan sebelumnya dia dibunuh. Audrey menyetor hampir 200.000 ke dalam rekening CVT-nya yang berasal dari produk terkait investasi. Hakim Pengadilan CZ tempat kasus ini diadili menyoroti pakaian yang dikenakan Ong pada 9 April malam ketika Audrey terakhir terlihat, dan beberapa jam setelah tersangka kembali dalam kamera CCTV di hotel tempat Ong menginap. Terlihat pria 43 tahun itu pergi sekitar pukul 15.45 waktu setempat dengan mengenakan hoodie dan celana hitam. Dia kembali ke hotel sekitar pukul 2 dini hari pada 10 April dengan mengenakan jeans dan sweater biru. Hakim mengatakan bahwa dapat disimpulkan tanpa keraguan bahwa kedua warga Singapura tersebut berada di area dalam waktu rentan yang sama pada hari kejadian. Hal ini diketahui berdasarkan data yang diberikan oleh operator telepon seluler di Avanila. Ong saat ini ditahan dan akan tetap mendekam di penjara selama masa penyelidikan karena tingkat keseriusan kejahatan ini. Selain itu, dia juga dianggap berisiko melarikan diri. Motif dugaan awal kemungkinan Ong membunuh Audrey karena masalah ekonomi, karena diketahui Audrey dilaporkan telah mentransfer uang kepada orang ketiga yang tidak dikenal dengan jumlah nominal yang besar. Namun tidak dipungkiri bahwa Ong juga memiliki finansial dan dikatakan lebih dari cukup. Namun tidak menutup kemungkinan juga membunuh dengan masalah perasaan atau asmara. Ong telah ditahan sejak 16 April setelah Audrey ditemukan tewas dengan 30 luka tusuk di dekat area parkir truk di kota Avanila pada tanggal 10 April. Ong dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan akan dituntut hukuman penjara antara 20 hingga 25 tahun dan kemungkinan hukuman penjara seumur hidup yang dapat ditinjau kembali. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat kamu yang pertama kali mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau Mimin upload video baru, kamu jadi orang yang pertama tahu. Dan jangan lupa tonton semua video channel Story Criminal Tale. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.